Allah berfirman lagi kepada Yakub. Yakub punya anak nanti 12, lalu anak-anaknya itu menjadi suku bangsa besar di Mesir. Lalu ketika Fir'aun, ya raja Mesir, bertindak kejam kepada orang-orang Israel, anak-anak lelakinya dibantai semua dan lain sebagainya, lalu diutuslah Musa untuk membawa Bani Israel itu keluar dari tanah Mesir dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seluruh bangsa-bangsa di muka bumi mendengar tentang nama Tuhan yang sangat besar itu. Bagaimana Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang besar, dibelahnya laut Teberau. Seluruh bangsa-bangsa mendengar dan mereka gemetar. Kenapa? Coba saya tanya sama Gus Wapi, kenapa Al-Quran tidak pernah membahas keturunan Ismail? Kenapa? Siapa keturunan Ismail dalam Quran? Gak ada. Karena memang Tuhan tidak pernah mengadakan perjanjian dengan mereka, dengan anak keturunan Ismail. Coba di mana? Adapun di dalam Al-Quran, Ibrahim pernah meminta, jadikanlah ya Allah rumah ini. Jadi Ibrahim dengan Ismail mendirikan Baitullah di situ dasar-dasarnya. Lalu doa Ibrahim itu dimintakan, jadikanlah keturunanku, mereka nanti akan datang di sini menjadi tawaf dan lain sebagainya. Tapi ketika saya baca Al-Quran dengan teliti dan jelas, ini tempat ini dibakar. Tempat Ibrahim dan Ismail mendirikan Baitullah itu lokasinya di Bakkah. Sama orang Islam diedit jadi Mekah. Oh iya. Makanya rumah Allah yang ada di Mekah kayak begini. Nih. Coba nih. Nih. Kebanjiran, Gus. Dan Anda pasti tahu ya, Gus ya. Anda pasti tahu bahwa rumah Allah yang di Mekah, yang aslinya dibakar lalu diedit jadi Mekah kayak begini, banjir. Kita bicara ini saja lah, Gus. Kalau memang Tuhan sang pencipta itu ya, dia itu arsitek yang ulung, lebih daripada arsitek manapun, bagaimana mungkin rumahnya didirikan di tempat yang banjir-banjir begini terus? Pondok Indah saja rumahnya para artis, mungkin banjirnya mungkin 100 tahun satu kali. Nah ini rumahnya Allah, banjir terus-terusan, langganan dari dulu, banjir. Bagaimana? Begitu Gus Wapi. Makanya tolong nih Gus Wapi, fokus ke tema yuk. Saya minta dengan sangat, tolong kalau Gus Wapi boleh minta bantuan jin-jin ya, dan orang-orang dimanapun minta bantuan, tolong tunjuk satu saja keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Gak usah yang jadi nabi dah. Yang gak jadi nabi siapa? Satu saja. Sebutkan namanya keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Saya tunggu. Silakan. Silakan Gus. Merah ini mukanya dan. Ayo silakan Gus. Yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Edis lari kemana ini ya? Dari bahas keturunan, sudah pertanyaan saya juga gak dijawab. Saya kan menggunakan standar yang sama Mas Edis. Anda menuntut keturunan Nabi Ismail juga tercatat dalam Al-Quran. Nah, saya sudah mengatakan di awal, jadi baca Quran itu jangan separuh-separuh Mas Edis. Saya sudah menyampaikan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ketika Allah menceritakan para rasul terdahulu kepada Nabi Muhammad, tujuannya bukan catatan sipil, bro. Bukan untuk menunjukkan keturunanmu, bukan. Tetapi ketika Allah menceritakan para rasul terdahulu untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad ketika mendakwahkan tauhid, hanya mengesahkan Allah. Itu tujuan penulisan Al-Quran. Anda gak bisa menuntut sesuatu yang ada di dalam standar Kristen lalu dibawa ke standar Islam. Gak bisa. Al-Quran 30 juz itu firman Allah. 30 juz dari A sampai Z itu firman Allah, bro. Beda sama Bible. Bible itu bukan firman Tuhan. Bible ini ya, omongannya Paulus masuk, omongannya Lukas masuk, omongannya Yohanes masuk, omongannya semua orang ngomong masuk di dalam Bible. Kalau mau dibandingkan Al-Quran sama Bible, buang omongan orang, sisakan perkataan Bapak Allah saja, sisa 2 lembar kitab suci kamu, bro. Hilang semuanya itu.
Lah, kamu membandingkan firman Allah dengan omongan orang yang ada di dalam Bible, bayangkan. Orang menjelaskan nasab Yesus dalam perjanjian baru. Tapi pertanyaan saya gak dijawab. Kalau memang Yesus adalah keturunan Daud, kalau memang Yesus adalah orang penting, kalau dialah sang penyelamat agama Anda, sebutkan ayat satu saja di dalam perjanjian lama yang menerangkan tentang keturunan Yesus nyambung sampai Ibrahim. Gak terjawab, saudara. Malah Mas Edis bahas nubuatan. Nubuatan sama keturunan beda, bro. Nubuatan, keturunan. Kan gak ada jawabannya. Sampai kalau mau pakai standar seperti itu, saya juga bisa, Mas Edis. Sebutkan satu saja ayat tentang Yesus, disebutkan keturunannya, nyambung sampai Nabi Ishak. Nggak ada. Cari sampai Yesus turun 2 kali, sampai Dajjal keluar 2 kali. Nggak ada, saudara. Lalu sampai bahas-bahas Ka'bah kebanjiran. Bayangkan. Kok gak nyambung diskusi sama Mas Edis? Ka'bah kebanjiran dibawa-bawa. Gitu loh. Emangnya gak ada gereja yang kebanjiran? Banyak. Katanya gereja itu rumah Tuhan. Katanya Tuhan itu pernah hadir di dunia. Apa efeknya dia hadir di dunia? Nih, gereja di Malaka NTT terendam banjir. Perayaan Paskah. Ketika perayaan, katanya Tuhannya itu hadir. Kebanjiran, gak jadi perayaan Paskahnya. Bayangkan. Kita mau diskusi seperti ini, Mas Edis. Mau nunjukin gambar-gambar kebanjiran seperti ini. Kan gak dewasa sama sekali, Mas Edis, gitu loh. Curah hujan tinggi, gereja dan sejumlah rumah warga. Mana katanya Tuhan bisa hadir ke dunia. Katanya Tuhan kamu bisa hadir ke dunia. Keren, bisa jadi manusia. Mana ketika gereja semuanya kebanjiran, gak ada tuh yang nongol. Kan begini kan cara diskusinya sampean kan? Jadi jangan menuntut sesuatu standar sesuai dengan kemauan pribadi. Kalau saya menuntut seperti itu juga, perjanjian lama sebutkan keturunan Yesus nyambung sampai Ishak, nggak ada. Berarti keselamatan Kristen, kalau menggunakan dalilnya Mas Edis, keselamatan Kristen ada di tangan Nabi Ishak, bukan Yesus. Kan gitu berarti? Bukan Yesus. Atau saya kasih satu pertanyaan lagi, kan tidak dijawab kan yang pertama kan ya. Di Al-Quran nggak ada, Mas Edis. Nggak usah maksa. Kalau ketika sampai maksa, saya bisa maksa seperti itu. Atau gini saja sudah, nggak usah susah-susah karena nggak ada itu ayatnya. Sama-sama nggak ada di kitab Anda. Karena kitab Anda itu campuran, perkataan orang semuanya masuk di sana. Saya nanya, ayahnya Paulus siapa di dalam Bible? Sebutkan ayatnya. Satu aja ayat. Ayahnya Paulus siapa? Nggak ada. Padahal tulisan Paulus itu mendominasi di dalam perjanjian baru. Tulisannya lebih banyak daripada perkataan Yesus, bayangkan. Tulisannya Paulus lebih banyak daripada perkataan Yohanes, Yesus, dan lain sebagainya. Siapa nama ayahnya? Pengen tahu saya. Mudyar. Gak akan bisa dijawab itu. Baik, kita jawab ya teman-teman ya. Kita jawab poin-poinnya. Ya, ini begini Gus Wapi ya. Sebenarnya seseorang itu mempertanyakan sesuatu harus punya dasar dan punya maksud. Ketika Anda mempertanyakan siapa ayah Paulus, dasar dan maksudnya itu apa? Emangnya kekristenan itu soal bapaknya Paulus? Enggak, kekristenan itu soal Yesus, keselamatan yang datang dibawa oleh Yesus. Bukan soal bapaknya Paulus. Coba dong, kalau membawa suatu pertanyaan subat, itu harus ada motivasinya, harus ada dasar-dasarnya. Loh, kalau kita mau pakai standar yang sama, di dalam Al-Quran gak ada bapaknya Muhammad itu siapa? Apakah ada disebutkan siapa nama bapak Muhammad dalam Al-Quran? Gak ada. Terus kamu bilang, tulisan-tulisan Paulus banyak. Loh, di dalam agama Islam, tulisan-tulisan ulama lebih tebal daripada Al-Quran. Lebih tebal daripada Al-Quran. Bahkan saya bisa jamin, seorang Gus Wafi ketika saya tanya tentang agama Islam, Al-Quran tidak akan dipakai. Yang dipakai adalah kitab karangan ulama. Jadi jangan munafik. Ketika kami membicarakan tentang Kristen, kami kutip dari surat Rasul Paulus, kami kutip dari ini, kami kutip dari situ. Ada di dalam Bible.
Ketika orang Islam ditanya agama Islam, yang dikutip bukan Al-Quran, yang dikutip adalah kitab karangan ulama. Tapi masih malu-malu kucing, kitab karangan ulamanya nggak digabungin dengan Al-Quran, tapi dikutip-kutip terus. Jangan begitu, Gus. Nah, kita sekarang kembali ke tema nih, Gus. Gini loh, tadi pertanyaanmu, mana dalam perjanjian lama silsilah Yesus? Loh, belum lahir kok ditanya silsilahnya. Ini pertanyaan macam apa ini? Tunjukkan silsilah Gus Wafi tahun 1700. Gimana caranya? Ya nggak mungkin ada. Gimana sih? Masa Gus Wafi yang lahir tahun 1900 sekian disuruh menunjukkan silsilahnya? Mana silsilah Gus Wafi tahun 1700? Ya mana mungkin ada. Seperti tidak mungkin ada silsilah Yesus di perjanjian lama, orang belum lahir gimana. Tapi nubuatan tentang akan datangnya nanti seseorang yang akan memerintah ada. Nah, maksudnya gini loh Gus, kita fokus nih ke tema nih, kita kan jadi lari kemana-mana. Gini loh Gus, kenapa saya mempertanyakan siapa keturunan Ismail di dalam Al-Quran? Kok bisa saya mempertanyakan itu? Karena memang nggak ada yang jadi nabi. Nggak ada yang jadi nabi, Gus. Kalau ada yang jadi nabi, pasti Al-Quran mencatat. Seperti katamu tadi, ya kan? Allah menceritakan begini supaya apa? Supaya menguatkan Muhammad. Bahwasanya nabi-nabi terdahulu pun ketika memberitakan tauhid, mereka mendapatkan cerca, maki, bahkan ancaman. Duh, coba tunjukin. Siapa keturunan Ismail yang jadi nabi yang diceritakan kepada Muhammad? Ya Muhammad, bahwasanya dulu nenek moyangmu memberitakan tauhid, lalu mereka begini. Di mana? Ada nggak? Kagak ada, Gus. Makanya tidak ada dalam Al-Quran itu ya Bani Ismail, nggak ada. Selalu dalam Al-Quran tuh ya Bani Israel, ya Bani Israel. Ya nggak ada. Ya Bani apa? Nggak ada, hanya Bani Israel saja. Karena memang Tuhan berfirman kepada keturunan Yakub, keturunan Ishak. Makanya ada satu kalimat di dalam Bible itu, akulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Selalu begitu itu. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak ada. Akulah Allahnya Ismail. Nggak ada. Gitu loh Gus. Nah makanya itu tadi alasan saya bertanya kepada kamu itu karena ada dasarnya. Jangan lari kemana-mana. Anda bilang di dalam ini omongan Paulus masuk, lu dalam Quran juga omongan orang masuk. Di dalam surat Al-Mu'minun dikatakan sesungguhnya temanmu itu orang gila. Itu kan omongan orang dimasukin dalam Quran. Fokuslah. Jangan bahas kemana-mana. Jangan bahas ini. Fokus dulu. Yuk gini. Coba saya tanya sama kamu Gus. Ini pertanyaan penting nih. Kenapa Allah di dalam Al-Quran hanya berfirman kepada keturunan Ishak? Kalau memang Allah pernah berfirman kepada keturunan Ismail, sebutkan satu saja namanya. Satu orang. Keturunan Ismail yang Allah berfirman kepadanya. Ayo, ayatnya tunjukkan. Silakan. Saya mau tahu namanya. Apakah namanya Udin, Jono, siapa? Silakan. Langsung berat nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kan gak dijawab kan ya. Mas Edis mengatakan, kenapa di dalam PL tidak disebutkan? Kan dia belum lahir. Loh, bro, itu justru menunjukkan bahwa para nabi terdahulu tidak pernah mengenalkan orang yang namanya Yesus. Itu karangan Anda itu dia Tuhan. Kalau memang dia akan ada nanti sebagai Tuhan ke dunia, minimal Musa dan Abraham dan Ishak dan Yakub mengabarkan akan kedatangannya. Minimal mengabarkan akan kedatangannya. Ternyata apa? Nggak ada. Kalau Anda menuntut misalnya, Anda menuntut di dalam Al-Quran harus ada keturunan Nabi Ismail. Di Al-Quran, saya kan sudah mengatakan dari awal, Al-Quran itu bukan catatan sipil, bro. Lalu Anda mengatakan, iya tapi kamu ternyata pakai kitab ulama. Kitab ulama itu lebih tebel.
Seharusnya kamu mikir begini, kalau kitab ulama itu tidak menjadi ayat suci, bro. Dan yang menyuruh kita ikut ulama itu Allah. Ayatnya ada, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah ke ulama kalau kamu nggak tahu. Ayatnya ada, validasinya ada dari Allah. Sekarang saya tanya, kalau di kitab Anda perkataan orang lain itu jadi kitab suci, bayangkan. Perkataan Yohanes jadi kitab suci, perkataan Matius jadi kitab suci, perkataan Markus jadi kitab suci, perkataan Lukas jadi kitab suci, perkataan Paulus saja yang nggak pernah ngaji sama Yesus, nggak pernah belajar kepada Yesus, jadi kitab suci. Kan lucu. Validasinya ada nggak dari Yesus? Ikutilah tulisan Yohanes kalau kamu tidak tahu. Nggak ada. Ikutilah tulisan Markus kalau kamu nggak tahu. Nggak ada. Ikutilah tulisan Paulus kalau kamu ingin jadi orang yang hebat. Nggak ada. Tapi kalau Allah, ada di dalam Quran. Ikutilah para ulama kalau kamu tidak tahu. Ada ayatnya. Begitu loh. Jadi kalau kamu memaksakan catatan sipil yang Anda minta di dalam Al-Quran memang tidak ada. Lalu kenapa kok disebutkan? Keturunan Nabi Ishak disebutkan, sebagian ya, gak lengkap ya. Tapi keturunan Nabi Ismail tidak disebutkan. Lah, kepentingannya apa kemudian? Apakah kemudian ketika keturunan Nabi Ishak itu disebutkan, Nabi Ismail tidak disebutkan, ada ketidakseimbangan antara keduanya? Tidak. Kedua-duanya adalah putra dari Nabi Ibrahim. Allah menyampaikan dalam Al-Quran begini, bro. Ini ya, kesamaan Ishak dan Ismail. Ini kesamaan Ishak dan Ismail yang ada dalam Al-Quran yang berbeda dengan Anda. Nih ya. Apa kesamaannya? Nih, kita baca. Am kuntum syuhada a'idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat mati akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Ketika Nabi Yakub hendak mati, dia berkata kepada anak-anaknya, siapa yang akan kalian sembah? Maka mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu wahai Yakub dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang esa, dan kami berserah diri kepada Allah. Kesamaan Ismail dan Ishak dalam Al-Quran menyembah Tuhan yang esa, saudara. Tidak menyembah Tuhan yang Tritunggal, Dwi Tunggal, dan Tridwi yang lain. Inilah ajaran Islam. Begitu loh. Mau Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, semuanya Ismail dan Ishak disebutkan ilahan wahida, menyembah hanya Tuhan yang esa. Gak ada istilah Tritunggal, anak Roh Kudus, anak Allah, ponakan Allah, apalagi tetangga Allah. Gak ada istilahnya dalam Islam itu. Gak ada. Apalagi paman Allah, gak ada. Semuanya ilahan wahida. Itu intinya dalam Al-Quran. Kamu membahas sibuk-sibuk bahas keturunan, ya. Nabi Muhammad yang jelas-jelas dalam hadis sahih mengatakan innallaha astafa Nabi Muhammad min nasli Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Anda tidak terima. Hadis dipakai sama umat Islam. Kalau sama-sama seperti itu, kamu gak mau sama hadis, kamu gak mau sama perkataan ulama, bro ya. Kamu gak mau sama hadis, gak mau sama perkataan ulama. Sekarang saya minta ayat khusus Bapak Allah menerangkan Yesus keturunan Abraham. Mana? Ayat khusus Bapak Allah, bukan perkataan Lukas dan yang lainnya. Coba. Sudah mulai panas dia, saudara-saudara. Ayo. Jur. Wah. Di kebenaran, Gus Wafi saudara. sudah berapi-api ini, saudara-saudara. Baik, kita hadapi ya. Ya, jadi begini Gus Wafi ya. Ini kita sudah melebar kemana-mana ini. Tadi saya sudah minta sebutkan satu keturunan Ismail yang jadi nabi, yang Allah berfirman kepadanya, memble, saudara-saudara, gak ketemu. Gus, kenapa saya minta itu? Karena Al-Quran selalu saja berfirman kepada keturunan Ishak. Nah, lalu Gustavo tadi mengungkap satu ayat bahwa Yakub tatkala meninggalnya bertanya, siapa nanti yang kamu sembah sepeninggalku? Lalu anak-anaknya berkata bahwa saya akan menyembah Tuhan yang disembah oleh nenek moyangmu. Nah, di situ termasuk Ismail.
Ismail termasuk nenek moyangnya Yakub. Sejak kapan Ismail jadi nenek moyangnya Yakub? Aduh, berat. Berat. Jadi memang kalau kita baca Al-Quran, memang narasinya itu memang Ibrahim ini punya anak. Anaknya adalah Ismail. Kemudian Ismail ini punya adik, punya anak lagi, namanya Yakub. Ya kan? Nah, makanya nggak tahu ini siapa sebenarnya bapaknya Yakub ini. Apakah Ismail, apakah Ishak? Jadi dua bapaknya. Makanya Ismail termasuk nenek moyang Yakub. Jadi makanya memang teman-teman kalau kita baca Al-Quran ini memang makanya orang-orang Islam itu perlu yang namanya buku-buku tafsir. Karena memang Al-Qurannya memang tidak begitu gamblang. Betul, Gus? Betul. Makanya ketika saya tanya sama Gus Wapi, nggak pernah Gus Wapi membawa dari Al-Quran, nggak pernah. Dia akan membawa kitab Syekh ini, karangan itu. Gus, nih ada satu pernyataanmu yang bagus. Di dalam Al-Quran itu disuruh nanya sama ulama. Pertanyaan saya, semua orang Islam tahu bahwa Al-Quran itu difirmankan kepada Muhammad. Betul? Ya. Makasih Bang Nur Hasan. Kalau Al-Quran difirmankan kepada Muhammad, lalu firman itu berbunyi, jika kamu tidak tahu suruh tanya ulama. Muhammad, ulama mana yang ditanya sama Muhammad? Jawab. Coba sebutkan satu ulama yang Muhammad bertanya kepadanya. Aduh, berat. Ayo, coba. Satu ulama yang Muhammad belajar kepadanya, satu ulama yang Muhammad bertanya kepadanya. Karena Al-Quran memerintahkan suruh nanya kepada ulama. Kata orang-orang yang berilmu. Makanya kalau kita menjelaskan menurut ayat Quran yang lain, Muhammad suruh nanya kepada ahli kitab. Jadi orang-orang yang berilmu di situ adalah ahli kitab, Gus. Bukan syekh ini, syekh Jailani, syekh begini. Yang hidupnya setelah Muhammad sudah meninggal. Yang hidup mereka adalah jauh setelah Muhammad. Makanya ketika saya tanya agama kalian, pasti yang dikutip kitab karangan ulama-ulama yang lahirnya kemarin sore. Gimana Gus Wapi ini? Betul? Coba sebutkan satu ulama di zaman Muhammad yang Muhammad bertanya kepadanya. Setiap hari kan kalian bilang, diperintahkan nih, ada legitimasinya Allah menyuruh bertanya kepada ulama. Loh, waktu Allah menyuruh Muhammad bertanya kepada ulama, sebutkan nama ulamanya yang Muhammad bertanya ke dia. No, bukankah namanya adalah, siapa namanya? Bukhaira. Itu yang Muhammad bertanya kepadanya. Wah, kalau malah kalian nanyanya sama syekh ini, syekh itu. Mana legitimasinya? Orang ayat itu diucapkan di zaman Muhammad, kok malah ulamanya nanti setelah Muhammad meninggal. Di mana sih? Lalu kamu bertanya, di mana legitimasi bahwa Paulus gini? Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Bahwasanya Tuhan berfirman kepada Ananias, Tuhan berfirman, orang ini akan menjadi alatku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Wah, ada legitimasinya. Nah sekarang di mana Allah pernah melegitimasi ini Ibnu Katsir, Bukhari, mana? Bahwasanya Bukhari ini surat-suratnya, tulisan-tulisan Bukhari sudah aku verifikasi, mana? Gak ada. Gimana sih? Justru Bukhari itu nggak pernah ketemu sama Muhammad. Ibnu Katsir boro-boro ketemu sama Muhammad, orang lahirnya kemarin sore. Gimana? Kapan Ibnu Katsir lahir? Kapan Bukhari lahir? Kapan ulama-ulama yang kitab-kitabnya kamu selalu kutip lahir? Baru kemarin sore. Gimana? Sakit kepala dia pegang pening. Aduh, pusing nih saya ini. Berat nih. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Mas Edis, apakah ada ulama yang menjadi gurunya Nabi Muhammad? Ini geblek banget pertanyaannya, ini heran saya ini. Bro, coba lihat ayatnya bro. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Bertanyalah kepada ulama kalau kalian tidak tahu masalah Al-Quran. Itu ayat untuk umat, bukan untuk Nabi Muhammad. Gitu aja gak paham. Kayak gitu aja gak paham. Rasulullah mengatakan, khairul kuruni korni, thummal ladhina yalunahum, thummal ladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah di zamanku. Berarti kita harus berguru kepada sahabat. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Legitimasi ada. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang hebat, ulama yang hidup setelah abad Nabi Muhammad wafat. Siapa? Dari kalangan tabi'in setelah sahabat. Siapa mereka? Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah. Kemudian Imam Malik lahir sebelum tahun Imam Syafi'i. Kemudian Imam Hanafi yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Ada legitimasinya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Pewaris berarti kalau pewaris dia akan hidup setelah Nabi Muhammad wafat, gitu loh bro, maksudnya kan pewaris bro. Berarti mereka itu akan ada setelah Nabi Muhammad selesai masa hidupnya. Gitu aja nggak paham Mas Edis, gitu loh. Tadi Mas Edis mengatakan bahwa tidak perlulah kita menerangkan begini begitu. Pertanyaan saya di awal kan nggak dijawab. Mana keterangan dalam Bible, dalam Bible bahwa Yesus keturunan Ishak secara lengkap? Mana? Saya minta. Kalau Anda tidak mau perkataan ulama, Anda tidak mau sama hadis, buang itu perkataan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus, buang. Itu perkataan orang semua itu. Coba buang itu semuanya. Sisakan perkataan Bapak Allah dalam Bible itu. Hilang Bibelmu saudara. Nangis kamu kalau sampai saya bertanya seperti itu. Buang semua perkataan orang lain itu. Buang. Sisakan perkataan Bapak. Mana perkataan Bapak menerangkan Yesus keturunan Nabi Ishak secara lengkap? Ayo wes. Saya minta baik dalam perjanjian lama atau perjanjian baru wes gak apa-apa. Monggo perjanjian baru. Dari Yesus sampai ke Ishak nyambung disebutkan keturunannya. Coba saya minta. Anda kan mintanya, oh ya janganlah di perjanjian baru kan nggak ada, kan dia belum lahir katanya. Padahal Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Berarti seharusnya ketika aku ada sebelum Abraham ada, keturunan Abraham jauh lebih di bawah keturunan Yesus seharusnya. Ternyata nggak bisa membuktikan. Anda membuat standar kepada Al-Quran, padahal standar itu tidak Anda patuhi gitu loh. Ingat di dalam Al-Quran Mas Edis, ini ya. Jangan dikira Nabi Ishak pro kepada Anda, enggak. Anda bawa Al-Quran hanya sebagian saja kan. Surah Al-Baqarah ayat 140. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Oten atau Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub adalah cucu dan anak cucu-cucunya adalah penganut Yahudi dan Nasrani? Katakanlah, kamulah yang lebih tahu atau Allah? Ditantang nih sama Allah. Emangnya Abraham, Ishak, Yakub, Ismail itu Oten? Bukan saudara, bukan Oten dia itu. Wa nahnu lahu muslimun, mereka adalah orang-orang Islam. Kamu kan pakai Quran nih. Kalau pakai Quran, pakai semuanya, jangan potong-potong. Apakah Abraham Oten? Bukan. Apakah Ishak Oten? Bukan. Apakah Ismail Oten? Bukan. Mereka mengatakan wa nahnu lahu muslimun, kami adalah orang-orang muslim. Sudah semangat dia teman-teman. Gus Wafi sudah semangat dia teman-teman. Baik. Kita akan tanggapi ya teman-teman ya. Sebentar Gus, saya balikkan dulu kamera saya. Karena kalau mereka ini harus ditunjukin anunya. Kalau nggak ditunjukin manual mereka tidak hafal. Oke baik, waktunya Gus.
Oke. Baik. Tadi Gus Wapi mengatakan teman-teman bahwa ayat ini katanya untuk umat, bukan untuk Muhammad. Kalau baca Quran yang utuh, jangan dipotong-potong. Baik, lihat nih. Silakan Gus, lihat Gus. Dan kami, Gus, lihat nih. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu. Siapa kamu di sini? Kamu di sini adalah Muhammad. Nih. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali seorang laki-laki dan kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu mengetahui. Ini bukan Muhammad yang ngomong kepada umat ini. Kalau menurut agama Islam ini Allah yang ngomong sama Muhammad. Gimana sih Gus? Menurut umat Islam, Al-Quran kan firman Allah. Allah berfirman kepada Muhammad. Makasih Pak. Nih, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali seorang laki-laki yang kami beri wahyu. Ya kan? Kepada mereka. Nih, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Makanya tadi pertanyaan saya. Coba Muhammad sudah nanya kepada ulama mana? Lo ada ulama yang Muhammad bertanya kepadanya, namanya Bukhaira. Gimana sih? Makanya ketika Muhammad mendapat konon katanya dapat wahyu di Gua Hira, lalu dia datang kepada istrinya. Lalu istrinya memanggil seorang pendeta Nasrani. Betul. Makanya turun ayat, hai orang yang berselimut. Aduh, ini gimana nih Gus Wapi ini? Berat ini Gus Wapi ini. Oke, kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu begini teman-teman. Lihat nih. Lihat nih Gus. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata kepada Bani Israel. Ini berkatanya kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Quraisy, enggak. Hai Bani Israel, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepada kamu yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira yang akan datang seorang rasul setelahku namanya Ahmad. Jadi Isa berkata kepada Bani Israel. Nah, menurut ayat ini, nih, kita kasih lagi ayatnya. Menurut surat Ibrahim ayat yang keempat, perhatikan. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dan terang kepada mereka. Jadi Allah nggak pernah ngutus orang Arab diutus kepada Bani Israel. Allah tidak pernah mengutus orang Jawa diutus kepada Bani Jerman. Allah tidak pernah mengutus orang Batak diutus kepada orang Jawa. Nggak boleh karena bahasanya beda nih. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Nah tadi Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang Nabi setelahku ismuhu Ahmad. Lalu kenapa orang Islam memfitnah bahwa Ahmad ini bukan Bani Israel? Ayo, jawab. Jawab. Ayo. Makanya di sini Muhammad itu disuruh berguru. Nih. Di dalam surat An-Nahl ayat 43. Nih, kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Ini Muhammad yang disuruh bertanya kepada orang yang berpengetahuan. Bukan Muhammad nyuruh orang muslim bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan. Aduh, ini dibolak-balik. Ini memang kalian ini adalah orang-orang yang suka merubah-rubah ayat Al-Quran. Jangan begitu Gus Wafi, ya. Kalau Allah dan Muhammad itu sebagai tempat untuk bertanya, bagaimana mungkin Allah malah suruh nanya sama orang lain? Ini bagaimana sih? Masa malah Muhammad suruh nanya sama orang lain? Lah orang lain nanya siapa? Gimana? Makanya ada satu ayat di dalam Al-Quran, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh nanya itu kepada sebelumnya, malah umat Islam nanya kepada orang sesudahnya. Ini gimana bolak-balik Gus? Jangan gitu Gus. Al-Quran memerintahkan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Orang Islam malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya.
kitab Ibnu Katsir, kitab Syekh ini, Syekh itu, yang isinya kalian palsu-palsukan juga. Gimana ini Gus? Halo, cobalah Gus, ayo, yuk. Itu penontonmu sudah mensupportmu dengan koin yang banyak, itu semangat lah, yuk. Semangat, jawab dong. Aduh, gimana ini Gus Wapi, ini berat ini. Aduh, ya silakan. Silakan. Des ngomong pakai terjemahan. Dia menframing teman-teman ya. Katanya kita harus bertanya kepada ulama. Nanti ulama nanya ke siapa? Menframing dia. Des, tidak ada kitab suci. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang menyerahkan urusannya kepada ahlinya kecuali hanya Quran loh. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah adalah ulama. Itu dalam Al-Quran ayatnya. Nah, kemudian, dan ingat Mas Edis ya, hanya Al-Quran, ketika kita nggak tahu, nggak boleh kita buka terjemahan, Dis. Kita nggak boleh apalagi lihat terjemahan sekelas Mas Edis. Nggak bisa gitu loh. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk bertanya kepada para ulama agar makna yang kita maksud itu selamat, agar pemahaman kita itu selamat, makanya merujuk kepada para ahlinya. Yang lucu itu Mas Edis nih ya, ceder kamu sekarang Mas Edis. Sampai buka Matius ya 16 nomor 13, coba dibuka Matius 16 nomor 13 Mas Edis. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Bayangkan, Tuhan nanya sama murid, pret. Ini kok bisa Tuhan nanya sama murid? Katanya dia sang pencipta langit dan bumi. Katanya dia itu logos Tuhan. Katanya dalam dirinya ada Roh Kudus. Nanya sama muridnya, emangnya muridnya ulama gitu? Dis, ini lebih parah ini, Dis. Gitu loh, lebih parah. Tuhan nanya sama murid. Pantes kalau ada pendeta terkenal di Indonesia, kata Bapak Bambang Nursena itu ya. Kenapa Yesus hilang dalam umur 13 sampai 29 tahun hilang? Dia belajar di midras. Kok bisa ada Tuhan belajar ini? Pertanyaannya, lebih pinter gurunya apa muridnya? Jawab yang Kristen, ya lebih pinter Yesus lah. Kenapa bukan dia yang ngajar? Ya Yesus kan merendahkan diri. Jangan pampret. Kok ada Tuhan sekolah di madrasah itu? Ya sekolah di madrasah itu saya Mas Edis. Kalau Tuhan ngapain sekolah di madrasah? Kalau nanti ternyata dia sudah lulus dari madrasah, dari midras, ketemu dengan teman-temannya, alumni madrasah tersebut, lalu nanya temennya, kamu kerjaannya apa bro? Jadi Tuhan dong. Wah, kaget muridnya, Dis. Wih, kita yang kerjanya tukang kayu, yang sekelas sama kita jadi Tuhan ternyata dulu, guys, katanya. Kan gila itu, Dis. Ini masa gitu loh. Bapak logos ini nanya sama murid, kan nggak sinkron gitu loh. Lalu sampai mengatakan, ini ya saya lihat ya, mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Sama bisa kalau cuma kayak gitu. Tuhan kok nanya. Kalau sampai muridnya bilang begini gimana? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya gitu. Kan Tuhannya marah nanti, dia pohon ara jadi kutuk sama Yesus gitu. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel, wahai Isa putra Maryam, ketika Isa putra Maryam mengatakan wahai bani Israel, inni Rasulullah, aku utusan Allah ilaikum, bukan Tuhan, utusan Allah, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, mubasyiron, dan akan memberitakan kabar gembira, bis rasulin ya'ti min ba'di, dengan datangnya seorang utusan yang datang setelahku, ismuhu Ahmad, bro. Dari namanya saja Ahmad, bro, pakai bahasa Arab, bro. Bayangkan, dia saja mengabarkan, masa ini orang Bani Israel, namanya aja Ahmad di sini, ha mim dal. Bahasa Arab Ahmad ini mengikuti wazan af'alu, orang yang terpuji artinya. Masa ada nama Ahmad di Bani Israel? Gimana sih bro ini? Namanya aja yang dikabarkan Ahmad.
kecuali begini, mimba di ismuhu Matius, Markus, Paulus, baru orang Bani Israel itu. Ismuhu Ahmad. Kalau Ahmad ini orang Arab, siapa dia? Huwar Rasul An-Nabil, Ummi, Al-Arabi, Al-Makki, orang Mekah, Arab. Kecuali namanya Yesus, Paulus, Immanuel, baru bukan orang Arab. Ahmad, Arab itu. Dear, selamat datang di kebenaran. Mau nangis dia, saudara. Entah apa lagu suapin malah kemana-mana. Baik, kita tampilkan lagi ya data-datanya ya. Kata dia bertanya. Aduh, ini sangat-sangat. Aduh, saya sudah semangat kepada Gus Wapi tapi sama saja saudara-saudara. Baik, kita lihat ya. Dia tadi mengatakan Yesus bertanya, kata orang siapakah aku ini? Apakah Allah pernah bertanya karena dia tidak tahu? Lihat, kita lihat nih teman-teman. Kita lihat nih. Artinya, dan ingatlah akan hari yang pada hari itu, tanda kurung semua ini ya. Kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada tambahan? Loh. Tapi nggak usah lah kita bahas-bahas yang kayak begini Gus Wapi. Aduh, saya nggak jadi nggak ini. Gus Wapi, ayo kita kembali ke tema Gus. Gus, ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, siapakah aku ini? Itu bukan berarti Yesus itu tidak tahu. Ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, dia ingin menjelaskan siapa dirinya. Kata orang, siapakah aku ini? Ada yang bilang engkau adalah Elia, ada yang bilang engkau adalah nabi yang begini-begini, engkau adalah yang bangkit lagi. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus sendiri. Jangan kata orang, menurut kamu sendiri siapa aku ini? Lalu apa kata Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Jadi di situ justru Yesus ingin menegaskan bahwa dia adalah sang Mesias. Ini lari kemana-mana, ini kemana, kesana kian kemari. Gus, coba yuk sekarang begini, kembali ke tema saya tadi dari awal. Sebenarnya kalau Anda membaca Al-Quran, tidak ada di situ firman Tuhan kepada keturunan Ismail. Coba perhatikan sini dong. Aduh, Iya, lanjut. nggak ada. Di sini. Makanya dari awal tuh saya tekan terus Gus, tunjukin satu nabi dari garis keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Sebutin namanya. Kenapa Allah terus berfirman kepada nabi-nabi dari garis keturunan Ishak? Gitu loh. Coba Allah berfirman kepada Ishak, Allah berfirman kepada Yakub. Yakub nanti punya anak lagi Yusuf. Allah berfirman lagi kepada Yusuf. Nanti ada Bani Israel. Allah berfirman kepada Bani Israel lagi. Di mana Allah pernah berfirman ya Bani Quraisy? Di mana? Gak ada. Bahkan dulu umat Islam yang mula-mula juga berkiblat ke Yerusalem, berkiblat ke Baitul Maqdis. Tapi gara-gara Islam sudah dikuasai oleh orang-orang Arab, kiblatnya diganti jadi ke Arab. Jangan begitulah Gus. Yuk, bukankah kiblat kalian sekarang ini? Ayo, yang kalian berbondong-bondong datang kepadanya dan mencium-ciumnya, ayo. Loh, orang Islam dulu tawaf. Orang Quraisy, orang Bani Quraisy yang pagan Quraisy dulu tawaf. Kalian juga ikut-ikutan tawaf. Ayo. Orang Quraisy dulu juga mencium-ciumi batu. Kalian ikut-ikut cium-cium batu. Padahal dulu bagus-bagus kiblatnya ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis, bersamaan dengan kiblatnya nabi-nabi terdahulu. Kiblatnya sekarang udah diganti. Coba Gus jelaskan dong ini Gus. Yuk. Di dalam Al-Quran selalu saja fokusnya itu kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, kami lebihkan kamu di atas segala umat. Ada ayatnya. Kok malah dibilang saya yang pilih-pilih? Loh, memang Allah sendiri yang melebihkan Bani Israel di atas segala umat, betul? Iya. Makanya di dalam Bible Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel.
Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa-bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Makanya tidak ada Taurat itu asalnya dari Sumedang. Tidak ada Taurat asalnya dari Samosir. Nggak ada. Taurat itu datangnya dari Israel. Dari Israel itulah datang kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan telah melihat terang yang benar. Makanya datang terang yang benar, yaitu Yesus Kristus. Akulah terang dunia. Datang dari Arab. Coba. Ayo, tunjukin. Fokus dulu ke situ, Gus. Ini jawab dulu ini. Kenapa Allah tidak pernah berfirman kepada keturunan Ismail di dalam Al-Quran? Kalau memang pernah berfirman, tunjukin siapa namanya yang Allah berfirman kepadanya. Ayatnya, silakan. Ayo, silakan. Fokus dulu ke situ. Aduh, lari kemana-mana nih kita ini. Aduh. Ayo. Silakan, Gus. Jangan termenung diam begitu, Gus. Aduh, ayo. Semangat dong. Ayo, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya bedanya begini guys, kalau saya tanpa framingan gitu loh. Kalau Mas Edis kan isinya framingan terus gitu. Biar kesannya keren gitu ya, padahal gak ada data sama sekali gitu. Jadi begini, saya kan sudah mengatakan dari awal, Al-Quran itu bukan kitab suci catatan sipil, bro. Kamu mau nyari di Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, nggak akan pernah Anda temukan siapapun, baik Ishak, Ismail, yang dicatat secara lengkap. Nggak ada. Yang dicatat secara lengkap nggak ada. Baik Nabi Ismail maupun Nabi Ishak, nggak ada. Penyebutan keturunan Nabi Ishak karena memang keturunan Nabi Ishak banyak yang menjadi nabi, begitu loh. Kalau nabi itu orang-orang terpilih. Lalu apakah Nabi Ishak itu orang Bani Israel? Bukan, bro. Apakah Ishak itu Bani Israel? Mana datanya? Gak ada. Kamu itu terlalu mengagung-agungkan Bani Israel sampai merendahkan Nabi Ismail alaihissalam. Seolah-olah Nabi Ismail direndahkan begitu karena keturunan Nabi Ishak ya. Semuanya banyak yang menjadi nabi, dari Nabi Yusuf, Nabi Musa, semuanya kan dari keturunan Nabi Ishak itu. Apakah Nabi Ishak sendiri orang Bani Israel? Bukan. Apakah Nabi Ibrahim orang Bani Israel? Bukan. Apakah Nabi Ismail orang Bani Israel? Bukan, gitu loh. Apa sih esensi dari pertanyaan Anda itu? Lalu kalau semuanya disebutkan dari keturunan Ishak jadi nabi, keturunan Nabi Ismail enggak, apa esensinya apa? Gitu loh. Tapi ingat, keturunan yang terakhir menjadi nabi dari Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Yang kamu pakai ayatnya dari awal sampai akhir di dalam Al-Quran itu adalah Al-Quran milik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Dur, sepakat umat Islam semua. Kan kamu pakai Quran nih. Kalau kamu pakai Quran, kamu harus tahu kesepakatan umat Islam. Kesepakatan umat Islam, Rasulullah menyampaikan sendiri dalam hadis sahih bahwa beliau adalah keturunan Ismail. Bedanya, meskipun dari keturunan Nabi Ishak banyak yang menjadi nabi, mereka itu hanya untuk kaumnya sendiri-sendiri. Hanya untuk Bani Israel. Makanya kamu dari tadi bahas Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel terus. Padahal kamu orang Indonesia, bukan orang Bani Israel. Kenapa kamu ikut-ikut Bani Israel? Kalau Nabi Muhammad wajar, bro. Rahmatan lil alamin, diutus untuk seluruh alam. Orang Indonesia, orang Malaysia, orang Pakistan, Uzbekistan, orang Prancis, semuanya ikut Nabi Muhammad. Karena hanya dia yang tercatat dalam kitab suci diutus untuk seluruh bangsa. Adakah Yesus diutus untuk seluruh bangsa? Nggak ada. Nggak ada, bro. Adakah Nabi Ishak diutus seluruh bangsa? Nggak ada. Adakah Nabi Yakub diutus untuk seluruh bangsa? Nggak ada. Satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh bangsa hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Anda mengait-ngaitkan Mekah misalnya. Mekah, inilah yang kamu cium. Kita mencium batu Hajar Aswad karena pernah dilakukan oleh Nabi, bukan karena batunya, bro. Sayyidina Umar mengatakan, anti ya Hajar la tadur wa la tanfa. Lau anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk ma qabaltuk. Kata Sayyidina Umar, wahai batu, kamu gak bermanfaat, gak bikin bahaya. Andaikan aku tak melihat Nabi Muhammad mencium kamu, ngapain aku nyium kamu? Jadi Nabi Muhammadnya yang mulia, bukan batunya.
Yang saya heran, kamu setiap minggu datang ke gereja, ajarannya dari mana? Nyanyi-nyanyi di gereja, ajarannya dari mana? Yesus tidak pernah ngajari ke setiap minggu datang ke gereja. Begitu loh. Kalau kita ada ayatnya, "Falyabudu rabb hadzal bait", surat Al-Quraisy. Bersembahlah pemilik Baitullah ini. Keren, gitu loh. Kamu ada nggak ayatnya? Kan nggak ada gitu loh. Menuntut sesuatu yang kamu sendiri gak punya. Lalu apakah Bapak Allah, ya Bapak Allah mengakui bahwa Bani Israel ini keturunan ini, ada nggak catatan dari Bapak Allah? Nggak ada. Kalau sama-sama Al-Quran mau dibandingkan dengan Bible, buang perkataan orang lain dalam Bible, sisakan perkataan Bapak Allah. Ada nggak menerangkan tentang keturunan nabi-nabi dari kalangan Nabi Ishak? Nggak ada. Tapi sedangkan di dalam Al-Quran jelas ditulis surah Al-Baqarah ayat 125, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas wa amnan wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Wow, Nabi Ibrahim pernah nyampe ke Mekah, bro, sama Nabi Ismail. Kita ada tercatat tulisannya gitu loh. Kamu ada nggak ke Mekah, ke Vatikan? Ada nggak ayatnya? Nggak ada. Asumsi itu namanya. Baik ya. Baik, kita tanggapi nih ya, karena si Gus Wapi sudah menyerah, dia juga sudah curhat, sudah bilang nggak ada. Baiklah, kita beri dia kasihan, karena kalau kita terus menerus, toh nanti dia nggak akan sanggup, teman-teman. Ya, jadi dia lari ke masalah. Waktu saya nih, jangan panas. Enggak, kalau di kitab sendiri nggak ada. Baik. Untuk kitab orang lain. Oke, baiklah, nanti kita ngobrol santai begini aja. Gini, Gus. Tadi kamu bilang, Gus, bahwa Umar bin Khattab berkata, "Hai batu, kamu tidak dapat memberikan bahaya maupun manfaat." Sudah tahu batu tidak bisa memberikan manfaat atau bahaya, lalu kenapa kalian mencium-cium dia? Ada satu ayat di dalam Al-Quran, bahwasanya perbuatan yang mubazir itu adalah perbuatan syaiton. Betul? Betul? Nah, jangan-jangan Gus Wapi nggak tahu nih. Di dalam Al-Quran, perbuatan mubazir, perbuatan sia-sia, boros, apa yang nggak ada manfaatnya. Tahu kan mubazir? Mubazir itu udah bahasa Indonesia. Contoh nih, Anda nggak ngelakuin perbuatan yang nggak ada gunanya, sia-sia. Itu adalah perbuatan syaiton yang terkutuk. Sudah tahu batu tidak dapat mendatangkan manfaat, tidak dapat mendatangkan bahaya. Umat muslim lomba-lomba cium batu ke arah. Betul? Berapa banyak uang yang kalian habiskan ke sana? Nabung puluhan tahun, antri puluhan tahun, sampai jual tanah, pulang nggak punya tanah lagi demi mencium batu. Kalian pergi ke Arab menciumi batu. Padahal Umar bin Khattab berkata, kamu adalah batu yang tidak dapat mendatangkan bahaya atau manfaat. Artinya kalian melakukan perbuatan yang mubazir, pemboros-borosan. Dan itu menurut Al-Quran, surat Al-Isra ayat yang ke-27. Inna mubazirina kanu, dan seterusnya. Sesungguhnya perbuatan yang mubazir itu adalah perbuatan syaitan. Betul. Nah, kenapa Muhammad melakukan seperti itu? Nah, saya kasih tahu ceritanya. Dahulu Aisyah pernah bertanya kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, apakah benar bahwa setiap manusia itu didampingi oleh korin?" Muhammad berkata, "Betul. Korin itu maksudnya pendamping, didampingi oleh setan." Ya kan? Setiap manusia, Rasulullah? Iya. Lalu kata Aisyah kepada Muhammad, "Apakah termasuk juga engkau, wahai Rasulullah?" Muhammad bilang, "Iya, tapi setan yang mendampingiku, korin yang mendampingiku sudah masuk Islam." Nah, karena setan yang mendampingi Muhammad, korin yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam, maka pertanyaan saya, mengapa Muhammad melakukan perbuatan cium-cium batu? Sudah tahu batu itu tidak dapat mendatangkan manfaat, sudah tahu batu itu tidak dapat mendatangkan mudarat, kenapa masih dicium-cium? Bukankah itu perbuatan sia-sia? Jawab. Ayo Gus Wapi, tolong dong ya. Makanya ketika Yesus berhadapan dengan setan, Yesus mengusir setan. Nah, ketika ada setan
datang kepada Muhammad, malah setannya masuk Islam. Betul? Betul tidak? Tolong Gus Wapi jawab nih. Betul tidak bahwasanya setan atau korin yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam? Sudah ditundukkan oleh Allah sehingga dia jadi masuk Islam. Berat saudara-saudara ini. Hai. Itu sudah banyak tuh yang menyemangati. Ayo Wafi jawab, ayo ini jangan dibiarkan ini. Ini kalau dibiarkan tidak ada jawaban, maka umat ini akan terguncang, saudara-saudara. Coba tuh. Ketika Yesus menghadapi setan, orang yang merasa diusir oleh Yesus, setan-setan itu. Ya kan? Ketika setan mencoba Yesus, pergi kau setan, ya kan? Setan lari. Ya kan? Setan terus membujuk, ya, membujuk, ingin menaklukkan Yesus, tetapi setan lari. Nah, ini setan yang ingin membujuk Muhammad malah bersekutu dengan Muhammad. Betul? Setan masuk Islam. Oh, narasinya memang begitu. Nah, makanya nanti Gus Wapi jawab, betul atau tidak bahwasanya setan sudah masuk Islam. Itulah kenapa ajaran setan. Nanti kena saya, nanti saya dimarah. Gak usah lah ya, jangan begitu ya. Nah, itu saja Gus Wapi. Menurut Al-Quran, perbuatan mubazir itu perbuatan setan. Ayatnya adalah surat Al-Isra, ayat yang tadi itu. Ya kan? Nah, sekarang nyata-nyata Muhammad melakukan perbuatan yang mubazir. Kenapa saya katakan mubazir? Karena batu itu tidak dapat mendatangkan apa-apa. Tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi bahaya. Tapi dicium-ciumin artinya kurang keren. Ya, makasih Bang, makasih. Hari ini kita menang tuh, menang. Ush, Gus Wapi hari ini nangis. Ya, nangis Gus Wapi. Silakan. Jangan terlalu tegang, santai, slow saja, slow yuk. Jangan terlalu tegang-tegang, santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita perhatikan teman-teman ya, perdiskusian dari awal sampai detik ini. Kebanyakan Mas Edis bertanya dan saya yang menjawab dalam sisi keislaman. Coba kita perhatikan. Dari putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, rata-rata Mas Edis bertanya, saya menjawab pakai data. Tapi pertanyaan saya gak ada satupun yang dijawab pakai data. Dari pertanyaan keturunan, dari pertanyaan yang lain, ada nggak Mas Edis membela keimanannya dengan data Bible? Kan gak ada gitu loh. Fokusnya Islam terus dia. Dia lupa dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Anda kalau mau bahas batu Mas Edis ya, mau bahas batu. Nih, saya kasih dalil Mas Edis ya. Nih. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah apa ini, guys? Yesus adalah batu jedar. Selamat datang di kebenaran. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Dur. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ya jauh lah. Lebih mulia batu Hajar Aswad dong. Baunya harum, ada di tempat mulia, didatangi orang Islam sedunia, datang ke sana butuh puluhan juta. Keren batu Hajar Aswad itu. Ini Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Sampai mau bahas batu gitu loh. Yesus saja gak sebanding dengan batu Hajar Aswad, bro. Lebih keren batu Hajar Aswad. Gitu. Jadi kehebatan batu Hajar Aswad itu karena dulu dalam kisahnya dibawa oleh Nabi Ibrahim. Itu batu dari surga. Dulu awalnya batu itu berwarna putih, ada riwayatnya. Tapi kemudian banyak orang-orang yang berdosa, kemudian dari kalangan perempuan yang haid, nifas, lalu menyentuh batu itu sampai batu itu menjadi warna hitam. Riwayatnya ada, gitu loh. Mulia dong. Meskipun tidak bermanfaat, tidak membuat bahaya, tapi pernah dimuliakan oleh seorang nabi, maka batu itu pun jadi mulia. Gara-gara apanya? Dimuliakan sama nabi, gitu loh. Faham nggak sampai di sini? Gitu. Yesusnya aja batu dibuang oleh tukang bangunan sok-sokan gitu loh. Kemudian masalah mubadzir. Di dalam surah Al-Isra di sini ada ayat begini, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Orang-orang yang mubadzir mereka adalah teman-teman syaitan.
Mubadzir itu bagaimana maksudnya? Tidak berlebih-lebihan itu terhadap hal apa nih? Saya kasih data lagi Mas Edis. Ada tanya gitu loh. Nih ya. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, ambillah pakaianmu ketika hendak sholat, dan makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan, karena Allah gak suka yang berlebih-lebihan. Maksudnya yang tidak disukai Allah dalam berlebih-lebihan itu yang namanya mubadzir. Sedangkan kita ke Mekah, kita niru Nabi Muhammad, itu disuruh oleh Allah, begitu loh. Gitu aja gak paham Mas Edi sini. Atau sekarang kita bawa begini Mas Edi. Ya. Ini kita lihat di dalam 1 Petrus misalnya. Nih ya. 1 Petrus 2 nomor 4. Dan datanglah kepadanya, kepada Yesus nih. Siapa Yesus? Batu yang hidup itu, batu yang hidup Yesus, guys. Baru di Kristen ada pelajaran batu itu hidup, saudara. Batu punya ibu batu namanya. Bapaknya bapak batu, ponaannya ponaan batu. Gitu loh. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia. Sudah batu dibuang oleh manusia lagi. Bayangkan. Kita kalau mau bahas-bahas batu, Tuhan kalian tuh batu. Dalam narasi Bible secara sola skriptura gitu loh. Edis. Cuma kayak gitu loh. Kemudian kalau kita lihat di dalam, waktunya sudah hampir habis ya. Nangis dia saudara, nangis dia. Ciace, Gus Wapi nih. Baik, kita tanggapi ya teman-teman ya. Ini berat bener ini Gus Wapi ini menjawabnya ini. Sampai halusinasinya gak karu-karuan. Gus, Yesus itu berkata bahwa Yesus adalah batu-batu yang dibuang tukang bangunan. Apakah dia adalah batu betulan? Loh, bahkan ya, kami ini disebut sebagai sebuah bangunan yang kokoh. Tapi ini orang-orang beriman itu seperti batu membangun kerajaan surga. Ya kan? Maka masa yang sifatnya metafora jelas-jelas begitu kalian katakan batu betulan. Ini batu betulan, Gus. Kalau ini batu betulan. Namanya pun sudah Hajar Aswad, batu hitam. Gimana sih? Loh, kalau Yesus adalah batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan, itu maknanya Yesus bukan batu betulan. Dikatakan di dalam Bible, engkau adalah gunung batuku, kota bentengku, kubu pertahananku. Ya kan? Imanmu keras seperti batu karang yang teguh. Masa itu batu betulan? Makanya kurang-kurangin Gus membenturkan kepala ke ubin. Gus, banyak loh yang nonton di sini 10.500, nggak tahu di sana berapa itu. Banyak ini yang nonton ini, dan nanti akan ini juga disiarkan di berbagai macam YouTube orang-orang itu yang tukang ngambilin konten kita ini. Banyak ini, terutama si Handi Celebes yang tukang maling konten tuh. Si Handi Celebes kerjaannya tiap hari maling konten aja. Konten mana nih yang mau dimaling nih biar bisa beli rokok katanya kan. Loh, gini Gus, gini. Yang ingin saya sampaikan kepada kamu, tolonglah dewasa Gus. Ketika Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, masa kamu pahami itu adalah batu sungguhan? Gimana sih? Kalau ini memang batu betulan Gus, batu betulan. Dan disebutkan bahwa Muhammad mencium-ciuminya. Lalu Umar bin Khattab berkata, sebenarnya ada pemberontakan loh di hati Umar itu. Kalau tidak ada pemberontakan, bagaimana mungkin dia bisa ngomong, sesungguhnya kamu hanyalah batu. Pasti di hati dia itu, ini apa-apaan sih kita ini kok nyium-nyiumin begini. Pasti di hatinya Umar bin Khattab itu bergejolak. Makanya dia bilang, kalau saya tidak lihat Rasul mencium kamu, saya nggak mau nyiumin kamu. Karena kamu hanya batu saja yang nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa mendatangkan bahaya.
Sudah tahu itu hanya batu yang nggak bisa mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Lo kenapa Muslim cium-cium? Tadi seperti kamu bilang, bahkan datang ke situ ke batu itu ngabisin berapa duit, injek-injekan. Berapa banyak korban jiwa yang sudah ditelan akibat orang injek-injekan. Tolong Gus, ungkapkan datanya. Berapa banyak korban meninggal karena injek-injekan. Kemarin ada wanita orang Indo bikin PT di TikTok, nangis dia bilang, saya kira orang-orang di Ka'bah ini adalah orang-orang yang benar. Ternyata mohon maaf nih, diraba-raba, dijamah kemaluannya Gus, ngeri. Tuh, ya kan? Katanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25, sesungguhnya kami menjadikan Baitullah itu tempat yang aman, katanya. Kata Allah itu tempat yang aman, tapi ternyata wanita ke sana malah dijamah-jamah. Ada fikirnya. Tapi ternyata orang ke sana malah kepijak-pijak, keinjak-injak. Kemarin tahun 2015, kren jatuh, meninggal beberapa orang di sana. Katanya tempat yang aman. Al-Baqarah 125, dibaca lagi Gus. Tapi Gus Wapi nggak akan mengimani itu, saudara-saudara. Saya tahu Gus Wapi, Juman di Silebes ini, mereka ini sudah nggak percaya Al-Quran, teman-teman. Mereka nggak percaya Al-Quran, tapi sudah kepalang basah. Organisasi sudah didirikan, APII, ya kan? Umat sudah menyokongnya dengan dana. Ini bagaimana nih kalau kita tinggalkan ini, muka taruh mana? Coba Gus, apakah Anda beriman dengan Al-Baqarah 125? Bahwasanya rumah itu dijadikan tempat yang aman, Baitullah itu tempat yang aman. Ayo, kenapa sampai sana malah kejadian seperti itu Gus? Nah, janganlah Gus, tolonglah Gus, umat Islam ini juga tahu kok bahwa Yesus adalah batu yang dibuang tukang bangun. Itu bukan batu sungguhan. Ya, ketika Daud bermazmur, dia menuliskan syair-syair, engkau adalah gunung batuku. Gunung batu itu berbicara mengenai pertahanan. Karena Daud itu tukang perang, dia berlindung di balik gunung batu, jadi digambarkan Tuhan seperti gunung batunya. Masa dibilang gunung batu-batu betulan? Berat. Kalau ini nih, iya batu sungguhan. Aduh. Ayo, sesi terakhir, yuk. Silakan Gus. Berat ini saudara-saudara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yesus itu dinarasikan batu, lalu Anda mengatakan itu adalah bahasa kiasan, bahasa majas. Itu sudah dijawab oleh 1 Petrus barusan, bahwa Yesus adalah batu yang diberikan nyawa. Jadi batu dikasih nyawa, kata Petrus. Akhirnya batunya hidup. Tugasnya apa? Tugasnya menghapus dosa. Bro, kalau cuma menghapus dosa, Yesus itu setingkat Hajar Aswad, bro. Hanya setingkat Hajar Aswad di Islam itu, bukan siapa-siapa dia. Kalau cuma hanya kerjaannya menghapus dosa, itu di Hajar Aswad kita melakukan kesunahan Rasulullah, melakukan Hajar Yamani, itu sudah bisa menghapus dosa. Berarti Yesus kekuatannya hanya setingkat Hajar Aswad kalau di Islam. Lalu bagaimana ketika ada orang-orang yang mati ingin mencium batu Hajar Aswad? Lah itu bedanya Islam dengan Kristen, bro. Kalau Islam, ketika Nabi Muhammad menyuruh kepada sebuah kesunahan, kita berlomba-lomba mati-matian untuk melakukan kesunahannya. Itu umat Islam. Kalau Yesus ketika disalib, ada nggak muridnya yang bela dia? Kabur semua. Ada nggak ketika Yesus di tiang salib ya? Lalu ketika dia itu menarasikan Eloi Eloi lama sabachthani, Tuhanku kenapa engkau meninggalkan aku, muridku kabur semua ya Tuhan. Loh, kalau Nabi Muhammad, bro, ketika Nabi Muhammad mengatakan mencium batu Hajar Aswad dapat pahala, kita berlomba-lomba karena kesetiaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda memang. Ketika di perang Uhud misalnya, Nabi Muhammad dipanah oleh orang-orang kafir, para sahabat ada di depan menghadang panah tersebut sampai panah itu terkena kepada badan para sahabat. Itulah pembelaan kita kepada orang yang mulia di kalangan kita. Yesus ketika dikejar oleh hansip Romawi mau disalib, nolong nggak Yudas? Nolong nggak Matius, Markus, Lukas, Paulus itu? Nggak ada. Dur.
Itulah yang diajarkan dalam dunia Anda, berbeda dengan dunia kita. Sekali Rasulullah bilang hancurkan, kita bersama-sama bro. Sekali Rasulullah bilang di sana terdapat pahala, kita semangat. Itulah kesetiaan umat Nabi Muhammad. Begitu Mas Edis. Kalau kita lihat nih ya, itulah bedanya ya, bedanya. Maksudnya Ka'bah itu aman dari akidah kayak Oten itu maksudnya. Jadi Ka'bah itu aman dari akidah kayak Oten, gak ada Oten di Ka'bah itu. Kemudian ini ya, Yeremia 10 nomor 3 sampai 4. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tukang kayu? Orang memperindah-Nya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Jadi berhala adalah ketika ada orang menebang kayu lalu kayunya diperbagus, apalagi sampai dicium dan disembah. Coba kita lihat. Dor! Kerjaan siapa ini saudara? Kerjaan siapa ini saudara? Ada kayu ditebang, diperbagus, dicium, kemudian diagung-agungkan. Inilah yang kata Yeremia, itu adalah berhala. Ini adalah kesia-siaan. Kesia-siaan itu apa bahasa Arabnya? Mubadzir. Orang yang mubadzir melakukan kesia-siaan adalah temannya siapa kata Mas Edis? Temannya syaitan. Berarti siapa temannya syaitan? Selamat datang di kebenaran saudara terkasih. Semoga Anda dijamah, dipilah, dipilih, diputar dan dicelupin oleh Tuhan. Begitu Mas Edis. Jadi bedakan orang yang bersemangat karena perintah dari seorang nabi sehingga dia mati dalam medan peperangan, misalnya membela Rasulullah, dengan orang ketika melihat Tuhannya mau disalib kabur semua. Coba sebutkan satu saja ayat ketika Yesus ya mau ditangkap oleh orang Romawi, ada nggak yang bela dia? Dari murid-muridnya lalu, ayo kita berperang karena Tuhan saya mau disalib, maka saya akan membela. Ada nggak muridnya? Nggak ada, kabur semua. Kalau Nabi Muhammad ada Khalid bin Walid, Saifullah. Ketika melihat musuh lebih banyak, apa kata Khalid bin Walid? Innan nasra laisa min adadir rijal. Kemenangan bukan karena prajuritnya banyak, tapi wa innan nasra indallah. Kemenangan dari Allah, kata Khalid bin Walid. Diar, selamat datang di kebenaran. Mati kau des. Bedes. Ini bukan Edis, bedis. Baik, ya ini Gus Wapi ini sudah lari kemana-mana ya. Bahas apa ya? Gus Wapi tahu Gus Anu nggak? Tahu Abu Marlon nggak? Gak kenal. Ya, ini Abu Marlon ini seorang pengajar Islam ya. Dia ini digandrungi oleh anak-anak milenial nih. Kita dengar nih, apa kata Abu Marlon ya nih. Oke. 4 tahun berikutnya saya pergi lagi Mas. Ternyata Masjidil Haram udah diperluas. Apa gak kurang dengar? Volumenya Saya ulangi ya nih. Ya. 2.000 berapa gitu ya. Dah. Oh jadi kalau saya di sini berapa? 10.000. Kalau Saya ulangin dari awal ya nih. Pak, Kurang saya keras sholat suaranya. di sini. Kurang keras. Sebentar ya. Ini kita ngobrol Ini santai saya saja lawan ini Edis Gus dan ya. Radio ya. Ini kita ngobrol santai saja ya. Kita ngobrol santai nih. Terus saya nanya, Pak, kalau saya sholat di sini, pahalanya berapa? 1. Kenapa? Kan bukan bagian dari masjid. Kecil suaranya Dis. Enggak beneran kecil. Ini. Itu saya berangkat tahun 2000 berapa gitu ya. Dah. Coba lebih didekatkan lagi ke mic-nya. 10.000. Kalau di sini Mic-nya kan di atas kayaknya itu. nggak bagian dari Masjidil Haram. Oke. 5. Nih saya ulangi nih. Pak, kalau saya sholat di sini, pahalanya berapa? 1. Kenapa? Kan bukan bagian dari Masjidil Haram. Oh, oke. Di sini. Itu saya berangkat tahun 2000 berapa gitu ya. Dah. Oh, jadi kalau saya di sini berapa? 10.000. Kalau di sini 1. Kenapa? Nggak bagian dari Masjidil Haram. Oke. 4 tahun berikutnya, saya pergi lagi, Mas. Ternyata Masjidil Haram udah diperluas.
Ya. Saya nanya lagi. Kalau di sini berapa? 10.000. Kenapa? Kan ini bagian dari Masjidil Haram. Saya mundur lagi. Kalau di sini masih 1. Oh, jadi saya mulai ngerti yang menentukan pahala itu adalah pemerintahan Arab. Jadi Itu video viral, Gus. Karena begini, ada satu hadis yang mengatakan, jika kamu sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka pahalanya sama seperti 1000 kali sholat di tempat lain. Betul? Nah, makanya begini, Gus. Bagaimana mungkin kalau kamu sholat di tempat ini, pahalanya nanti 1000 kali lipat lebih banyak sholat di tempat ini? Bilang aja, Gus, sebenarnya itu adalah ilmu dagang orang Arab. Biar kalian berangkat ke sana. Ketika kalian berangkat ke sana, masuk fulus. Loh, masuk fulus. Berapa bayar visa? Berapa bayar pajak pesawat, tiket Anda itu mendarat di sana udah berapa dipalak sama pemerintah Arab Saudi. Aduh, berat sekali ini, Gus. Ini kok malah lari kemana-mana. Saya tanggapi nih. Saya tadi agak kurang mendengar. Gini ya, Gus ya, gini. Kalau misalnya Gus Wapi main ke gereja saya nih ya, nggak ada di situ patung-patung, boro-boro patung, gambar-gambar, nggak ada, Gus. Memang ada, ya. Dia mengaku dia Kristen, tapi dia begini-begini di patung-patung begitu. Di dalam saya cuma pesan satu aja, Kamu kalau mau tentang Kristen, kamu baca Bible, jangan baca kata pendeta. Enggak. Pendeta apa ini segala macam bisa salah. Baca di dalam Bible itu. Di dalam Bible dikatakan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di langit, di bawah bumi, di bumi, baik yang apa, segala macam. Jangan sujud kepadanya. Ada dalam Bible. Makanya saya bilang sama orang-orang Kristen, kalau kamu Kristen, jangan kamu gini-gini di patung. Itu nggak boleh, kawan. Begitu loh, jangan kamu sujud kepadanya karena Tuhan tidak memberikan kemuliaannya kepada patung. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada patung maupun berang. Nggak akan. Gitu loh. Nggak ada kemuliaan Tuhan itu ada dalam patung, itu nggak ada. Gitu loh. Nah, memang ada dulu kerub bagaimana di dalam zaman perjanjian. Tapi itu bukan patung itu. Ya. Nah, sekarang begini, Gus Wapi, jangan kamu menyerang sesuatu yang tidak saya imani. Itu namanya yang disebut dengan strawman argumen. Menyerang sesuatu yang tidak diyakini oleh lawan itu sendiri. Begitu seolah-olah kamu menyerang saya, padahal bukan itu keyakinan saya. Ya, begitu Gus Wapi. Jadi tolong fokus kepada apa yang saya imani. Saya tidak mungkin menyerang kamu, tetapi kamu memang tidak mengimani itu. Nah, tapi kalau ini kan jelas kamu imani nih batu hitam. Nah, katanya tadi mencium batu bisa menghapus dosa. Ah, ini gimana jalan ceritanya ini, Gus? Tapi katanya tidak bisa memberikan manfaat, tidak mendatangkan manfaat atau bahaya, tapi ternyata bisa menghapus dosa. Ini yang mana yang benar? Omongan Umar bin Khattab atau omongan Muhammad ini kok saling cakar-cakaran gitu, Gus? Ya, silakan Gus. Mungkin ini masuk sesi terakhir ya, Gus ya? Atau gimana? Oke. Atau masih lanjut terus? Oke. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kalau sampean menggunakan video yang saya tidak kenal siapa dia, lalu seolah-olah mengejek kalau sholat di Masjidil Haram mendapatkan 10.000 pahala, lalu di luar Masjidil Haram mendapatkan 1. Ingat Mas Edis, Nabi Muhammad SAW tidak membeda-bedakan tempat mulia. Ingat ya, ini dalilnya ya. Ini hadis Sahih Muslim 2475. Apa kata Rasulullah di sini? La tushaddur rihal illa thalathati masajid. Janganlah kalian bepergian jauh kecuali 3 masjid. Ini yang diutamakan. Kalau sholat di sini ribuan pahalanya. 1, Masjid Nabawi. 2, wa Masjidil Haram Mekah. 3, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Jadi bukan gara-gara Nabi Muhammad di Masjidil Haram lalu Masjidil Haram aja gitu yang dimuliakan. Tidak, tapi wa Masjidil Aqsa kata Nabi.
Karena di sana juga tempat para nabi. Begitulah Nabi Muhammad yang diajarkan kepada kita. Bukan mendiskreditkan Nabi Ismail, meninggikan keturunan Nabi Ishak. Bukan begitu. Nabi Muhammad mengakui Masjidil Aqsa juga mulia. Sholat di sana juga dapat ribuan pahala. Begitu loh. Dor, selamat datang di kebenaran. Kalau sampean mau pakai video kayak gitu, saya bisa Mas Edis. Pakai video. Oh, berarti Yesus itu manusia kan? Bukan. Makanya, bukan. Oh, jadi Ia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Tidak bisa disingkat begitu, tidak bisa. Tidak bisa. yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Iya. Berarti manusia ya? Bukan. Aduh. Ulang lagi Pak Lamsin. Yesus itu gimana, Opung? Makanya Islam tidak akan bisa memahami. Islam tidak bisa memahami. Susah. Kalau hilangkan dulu agama Islamnya baru mengerti, ya. Tapi jangan Anda tidak akan. Saya ikuti. Anda ini tidak akan mengerti, ya. Sebagaimana Islam tidak akan bisa mengerti, ya. Tapi salah orang Kristen pasti langsung mengerti, ya. Jadi saya ulangi juga ya. Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Oh, berarti Tuhan. Bukan. Oh, berarti Yesus itu manusia kan? Bukan. Oh, Gimana ini? Aduh. Katanya Tuhan yang datang sebagai manusia. Manusia, bukan Tuhan, bukan. Pusing. Tahun 2025 gak selesai, saudara. Gitu loh. Jadi Nabi Muhammad itu, aduh, nangis dia guys, nangis dia. Jadi Nabi Muhammad itu Mas Bedes, Mas Edis ya. Masjidil Aqsa juga dimuliakan. Sholat di Masjidil Aqsa juga ribuan pahalanya. Di Masjidil Haram juga, Masjid Nabawi juga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menghargai seluruh para nabi. Tidak kayak kamu Mas Edis. Keturunan Nabi Ishak dilulukan, Nabi Ismail kayak diskreditkan. Kan gimana ini? Ajaran apa itu Mas Edis? Kalau kita itu memuliakan semua. Surah An-Nisa mengatakan kita itu beriman semua. Kalau sampai kita mengatakan nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, kita beriman sebagian, tidak beriman sebagian yang lain, maka kata surah An-Nisa ayat 150 atau 151, ulaika humul kafiruna haqqo, mereka lah benar-benar orang kafir. Begitu. Lalu kamu mengatakan barusan bahwa katanya Hajar Aswad itu gak bermanfaat, gak berbahaya. Tapi kata Nabi Muhammad dapat menghapus. Nah, yang bikin batu Hajar Aswad mulia siapa? Nabi Muhammad. Makanya apa lafaz dari Sayyidina Umar? Kalau kamu tidak dicium oleh Nabi Muhammad, ngapain saya nyium kamu? Jadi derajat Hajar Aswad tinggi karena Nabi Muhammad. Bukan hanya Hajar Aswad, bahkan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad pernah sholat di sana, memuliakan tempat tersebut Mas Edis. Semuanya dimuliakan oleh Nabi Muhammad, para nabi. Gimana Mas Edis? Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bukan mengajarkan sesuatu yang merendahkan anak Nabi. Ingat ya, Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim dan dia akan melahirkan bangsa yang besar. Itu tertulis dalam Bible Anda. Sekian, terima kasih. Iya, jadi gimana Gus? Masih lanjut terus kita ngobrol-ngobrol santai? Kita buka dengan sesi santai, tanya jawab. Terserah sampean. Boleh, kita buka sesi santai saja ya, jangan 5 menit. Kalau begitu kita mungkin kelamaan nunggunya. Oke, baik. Bukan, mau lanjut lagi nggak apa-apa. Kalau dibilang kewalahan gitu nggak apa-apa. Mau dibikin lagi 5 menit. Atau nggak apa-apa. Mau dibikin 5 menit seperti biasa nggak apa-apa. Mau dibikin santai, bukan karena kewalahan gitu loh. Biar kita ganti mode gitu loh. Gimana? Iya, lanjut. Terserah Baik. kamu. Kita ngobrol santai aja Gus ya. Ya Gus. Jadi poin-poinnya itu tadi loh Gus. Ya, yang saya katakan tadi bahwa Al-Quran itu tidak pernah ada menyebutkan keturunan Ismail. Ya kan? Kenapa itu Gus kira-kira Gus? Al-Quran bukan catatan sipil, Bro. Tapi Bukan kenapa kok catatan sipil. Iya, tapi kenapa kok di lain pihak dia menyebutkan keturunan Ishak?
Karena Nabi Ishak keturunannya banyak yang jadi nabi. Selesai kan? Nah, keturunan Ismail ada nggak jadi nabi? Hanya Nabi Muhammad. Nah, masalahnya saya udah cari, Gus. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat yang mengindikasikan bahwa Muhammad itu keturunan Ismail. Al-Quran, saya kan sudah mengatakan Mas Edis, bahwa konfirmasi Anda harus menuntut letterlek dalam Al-Quran, itu kalau dikembalikan kepada Bible Anda pusing juga nanti, gitu loh. Jadi, jangan menuntut sesuatu yang memang sudah tidak ada, dan itu standarnya adalah standar Anda sendiri. Begini Gus Wapi, begini Anda Gus yang terhormat, begini Gus. Anda kan minta gini kan, tunggu dulu. Saya kan minta bahwa Nabi Muhammad tertulis sebagai keturunan Nabi Ismail. Padahal Anda pakai Quran. Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri mengatakan Innallaha astofani. Aku dipilih oleh Allah dari keturunan Ismail. Kenapa kamu gak percaya sama makanya Nabi tadi saya Muhammad? bilang kan, itu kan di luar Al-Quran. Betul? Loh, Al-Quran datang kepada siapa? Nabi Muhammad kan? Begini Gus, makanya pelan-pelan, sabar dulu Gus, sabar. Tadi kan saya tanya, Gus, kenapa sih kalau waktu kita baca Quran, kok Quran itu dia itu nggak pernah membahas keturunan Ismail? Yang tadi Gus Wapi bilang, oh karena nabi-nabi itu banyak yang dari keturunan Ishak. Sedangkan dari keturunan Ismail nggak ada, yang ada cuman Muhammad. Nah tapi nggak ada ayatnya bahwa Muhammad itu keturunan Ismail di dalam Quran. Bro, Betul apakah nggak? harus tertulis di dalam Al-Quran? Karena umat muslim mengklaim bahwa Muhammad Nah, keturunan Ismail berdasarkan standar harus hadis tertulis itu. di Al-Quran itu apa standarnya kamu? Gini loh Gus, karena masalahnya Allah itu berfirman kepada keturunan-keturunan Ishak. Itulah, jangan buat standar sendiri. Karena Loh, bukan begini itu, bro, itu standar kalau kamu Al-Quran nggak loh mau Gus. sama Al-Quran, contoh nih, saya mengatakan tidak ada pencatatan bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail. Tidak ada dalam Al-Quran. Terus masalahnya buat kamu apa? Kalau saya kembalikan nih, buang semua perkataan orang-orang dalam Bible, sebutkan keturunan Yesus sampai Ishak. Ada nggak perjanjian baru atau perjanjian lama? Bukan dari perkataan orang, murni perkataan dari Bapa Allah, sama-sama perkataan firman. Gimana? Ini masalahnya gini loh Gus. Kalau seseorang mengklaim, gini, kalau seseorang mengklaim, maka itu dipertanyakan. Kalau seseorang nggak mengklaim, nggak usah dipertanyakan. Nah, bedanya begini bro, kalau Al-Quran itu lebih fokus kepada ajaran, dan kalau mau Anda gak terima terserah. Tapi kalau saya kembalikan standar itu, Anda juga gak akan bisa jawab. Contoh, ini ya, kalau kita bawa seperti ini, silsilah Yesus misalnya, ya, Lukas 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, Al-Quran gak pernah seperti ini. Kira-kira dan menurut anggapan orang, gak ada di Al-Quran kayak gini, bro. Ada di Quran begitu ada. Ada nggak? Mas, Ada kata kira-kira sebutkan dalam ayat di dalam Al-Quran. Al-Quran bahwa ketika membahas keturunan, ini adalah anggapan orang yang kira-kira. Ya, Ada kata nggak? kira-kira ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak kira-kira Ada menurut nggak? Al-Quran? Menyebutkan keturunan ya, itu hanya Nah, kira-kira. sekarang Gus Wafi sudah kata Dulu. kira-kira ada loh dalam Quran. Masalah keturunan bro yang saya bahas, kan kita bahas keturunan Masalah sekarang. keturunan. Gimana? Sekarang saya Tadi tanya. katanya Ini kan kira-kira anggapan orang, ya anggapan orang kata Lukas. di Siapa Quran juga orang? ada anggapan orang. Masalah keturunan ada. Loh, katanya anggapan orang. Ada nggak apa? Kalau anggapan orang seperti ya ini masuk di ada dalam Quran. Nah, Al-Quran nggak Poinnya- pernah ngeklaim kayak gini, Dis. Coba saya tanya, siapa orangnya ini? Kan Lukas bilang anggapan orang. Orangnya siapa ini? Nah, ini pertanyaan yang salah, Gus. Lu pertanyaan salah. Enggak, Giliran kalau kamu kalau nggak buat bisa pertanyaan jawab, bukan begitu pertanyaannya caranya. salah. Begini Gus, ya begini. Gini. Kata orang, siapakah aku ini? Nah, poin Yesus itu bukan siapa orang-orang itu, namanya Udin, Joko, Tony, bukan begitu, Gus. Nah, seperti ketika Lukas mengatakan menurut anggapan orang, poinnya Lukas itu bukan ini orang-orang ini namanya Udin, Joko, bukan itu. Kita kalau diskusi kayak begini ya repot kita, Gus. Nggak akademis lagi. Sama, bro. Nah, Kita tapi- kalau diskusi menggunakan standar Anda,
Anda minta Enggak, harus saya tertulis. justru gini loh Gus, Susah. saya justru menggunakan standar Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengatakan bahwa Allah berfirman kepada keturunan-keturunan dari Ishak. Buktinya Allah berfirman kepada anaknya Ishak, yaitu Yakub. Betul Mana nggak? standar Al-Quran mengatakan juga harus tertulis keturunan Ismail? Kan nggak ada. Apakah semua keturunan Nabi disebutkan? Kan enggak. Bukan, gini loh Gus, gini. Oke, gini aja lah poinnya lah. Anda setuju nggak bahwa Al-Quran memutuskan keturunan Ismail? Tidak mencatat keturunan Ismail. Setuju nggak? Memang nggak mencatat memang. Nah, ada apa? Ada apa? Ya kenapa bro? Nah, ini yang Muslim tidak ketahui Bro, karena Tuhan tidak. Sebentar, Gus. Sebentar. Ini saya masukkan dulu poin saya. Maksudnya begini. Kamu kan mau menframing Bukan, seolah-olah, poinnya gini. Bahwa Gini. poinnya adalah bahwa Tuhan tidak menjanjikan keselamatan itu datang dari keturunan Ismail. Wah, nada seperti itu. Nggak, itu Oke, kan kalau framingan begitu kamu sebutkan itu. nabi, sebutkan Mana nabi ada. yang Allah berfirman kepadanya dari garis keturunan Ismail. Siapa Jesse, namanya? Tunggu dulu. Saya ambil Quran nih. Nih, coba sekarang. Silakan. Nih ya. Ini loh tujuan Allah menceritakan orang-orang yang ada dalam Al-Quran. Nih. Ya. Ini surah, coba buka sampean surah Hud ayat 120. Takut saya dikira ngarang. Surah Hud, ayat 120. Bentar, Hud 120 ya. Hud. Kita ngobrol santai ya teman-teman ya, biar nggak ini santai-santai aja. Hud 120. Sambil teman-teman juga tiduran, bagi yang udah ngantuk juga nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman yang memberikan gift ya. Hud 120 saya bacakan di sini bahasa Indonesianya. Ya. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepada kamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Oke, saya terjemah pelan-pelan ya, sesuai dengan terjemahan yang kamu baca. Silakan. Wakullan dan seluruh nakusu kami ceritakan alaika kepadamu Muhammad. Berarti Allah sedang menceritakan kepada Nabi Muhammad ini, antara Allah dan Nabi Muhammad. Nakusu kami ceritakan alaika kepadamu Muhammad min amba'ir rusul, dari rasul-rasul terdahulu, yang tujuannya manusabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Dengan cerita itu akan meneguhkan hati Nabi Muhammad. Nah, wes. Ya. Sekarang saya tanya, dari keturunan siapakah para nabi banyak dilahirkan? Kan Nabi Ishak tuh. Betul. Berarti wajar kalau Al-Quran menceritakan banyak dari keturunan Nabi Ishak. Karena tujuan Allah, ini ya, tujuan Allah apa? Menceritakan cerita Nabi terdahulu. Dan Nabi terdahulu rata-rata dari keturunan Nabi Ishak. Maka pantas Allah ceritakan. Kenapa Nabi Muhammad tidak diceritakan? Karena konteksnya Al-Quran langsung ngomong kepada Nabi Muhammad, bro. Baik. Gitu loh. Ini Allah langsung cerita. Masa Nabi Muhammad diceritakan tentang Nabi Muhammad? Kan gak fair gitu loh. Baik. Saya tanggapi Paham Gus ya. Oke, paham. nggak sih? Saya tanggapi. Nah, Saya tanggapi gitu Gus, loh. saya tanggapi. Kita ngobrol santai nih Gus. Gini, Anda kan saya anggap orang yang ya sedikit ngerti Al-Quran lah ketimbang muslim-muslim yang lain. Gini Gus, kita tahu kan bahwa Muhammad itu kan orang Arab. Dan yang bilang orang Arab Madura ini siapa? dan orang Arab ini dia nggak pernah baca Injil, nggak pernah baca Taurat, kemudian nggak pernah baca, dia nggak pernah tahu lah bahwa ada Musa, ada Isa, ada Daud. Mereka kan nggak pernah tahu itu karena itu kan hanya ada dalam kitab sucinya orang Yahudi dan Nasrani, betul nggak? Oke. Nah, bagaimana mungkin Allah berfirman kepada Muhammad dan ingatlah ketika Isa berkata, loh? Harusnya ini secara logis waktu saya baca, kan umat muslim kan mengatakan bahwa Allah berfirman kepada Muhammad. Harusnya Muhammad bingung dong. Ingatlah ketika Isa berkata. Ngapain saya disuruh-suruh ingat Isa pernah berkata? Itu kan ibarat gini Gus, ibarat kita gini. Kita pergi ke pedalaman pedalaman Afrika yang masih gitu kan? Ya kan? Nah, ketika kita pergi ke pedalaman Afrika, ketemu sama orang yang begitu, mereka nggak tahu tuh Musa siapa, nggak pernah tahu Daud tuh siapa, nggak pernah tahu Salomo tuh siapa. Terus kita bilang begini, hai, ingatlah ketika Salomo berkata, pastinya dia nggak nyambung lah Gus. Dia bilang,
Salomo tuh siapa? Pasti harusnya dia ngomong gitu. Makanya ini saya curiga Gus gini. Saya pernah menulis satu buku. Sayang sekali waktu itu Gus Wapi belum ada di dunia perdebatan. Gus Wapi kan baru muncul nih. Dulu waktu itu masih ada Juma ini. Saya bagi-bagi itu bukunya. Saya cetak 1000 buku. Saya bagi-bagi sama orang-orang Islam. Yusuf PI termasuk dapat itu. Tanyain aja sama dia. Nah, waktu itu saya bilang gini di buku itu, sebenarnya siapa audiens Al-Quran ini? Karena Al-Quran berkata, ingatlah ketika Isa berkata, ingatlah ketika Musa berkata, ingatlah ketika... Seolah-olah audiens Al-Quran itu adalah orang-orang yang familiar terhadap tokoh-tokoh ini. Makanya saya curiga, ini audiens Al-Quran ini pasti dia itu orang Yahudi dan Nasrani. Nggak mungkin audiens Al-Quran itu orang Ini yang nggak familiar. Ada yang ngelaporin Apa ini? saya. Ada yang ngelaporin saya. Nggak tahu kenapa kok dilaporkan tadi. Ini ujaran kebencian katanya ini. Siapa yang ngelaporin ini, weh? Jangan dong. Ini Ya lagi silakan ngobrol tanggapi. santai loh. Tanggapi tadi tuh Gus. Ya, santai-santai aja teman-teman. Kita tanggapi. Ya, Atau ini kita undang tanggapan orang saya. lain bisa interaktif juga gimana? Ini tanggapan saya terakhir ya. Di tap-tap layar teman-teman agar roomnya kuat dan love orange di atas itu diklik ya. Ya teman-teman 5,6K ini love orange itu juga di tap-tap layar ya. Udah 4,5 Ya, jadi juta nggak usah yang suka, ya. lapor-laporan, weh. Ini kegiatan biasa gitu loh. Ini saya ini dilaporkan ujaran kebencian katanya. Loh, kok bisa ujaran kebencian gitu loh. Jadi begini, Bro. Ya silakan. Ketika Allah, ini saya balik aja kameranya agar tidak kena, saya mungkin merokok atau apa biar tidak kena ya, begini ya. Jadi begini, ketika saya mengatakan bahwa cerita para nabi kan sudah diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi begini, ceritakanlah tentang Ismail, ceritakanlah tentang Isa. Itu audiennya pertama Nabi Muhammad, Bro. Lalu Nabi Muhammad menyampaikannya kepada para sahabat ketika itu. Nah, kemudian apakah Nabi Muhammad kenal dengan nabi-nabi terdahulu? Kan tidak kenal awalnya. Awalnya kan tidak tahu kan? Karena bukan hidup sezaman. Makanya itulah tujuan Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dikasih tahu tuh sama Jibril, kamu sholat di sini wahai Muhammad. Sholat Nabi Muhammad. Kemudian mereka Jibril mengatakan, atadri aina shallaita? Kamu tahu nggak kamu sholat di mana sekarang? Nabi Muhammad mengatakan, tidak wahai Jibril. Lalu Jibril mengatakan, hadzal makan haitsu wulida Isa. Ini adalah tempat di mana Isa dilahirkan. Nah, kemudian Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama bertemu Nabi Adam, bertemu Nabi Isa. Di langit kedua bertemu Nabi Yusuf. Makanya tujuan hikmah dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Allah kenalkan dengan para nabi terdahulu. Sehingga statement seperti Mas Edis memang sudah ada dulu sejak Nabi Muhammad. Dari dulu nabi-nabi itu dari Bani Israel. Kenapa ada orang Arab ngaku nabi? Mereka tidak percaya awalnya, Mas Edis. Akhirnya itulah hikmah di mana Allah mengisra mi'rajkan nabi. Sehingga ketika orang-orang Bani Israel yang hidup di Arab ketika itu bertanya kepada Nabi Muhammad bisa menjawab dengan lugas dan tegas. Gitu loh, lanjut. Loh. Ya Gus, jadi maksud saya bukan itu Gus. Gini, ini menarik loh Gus. Ini sebenarnya kalau betul-betul kita dalami, ini bisa membuat Muslim itu meninggalkan agama kita. Ini bisa membuat seorang Muslim itu meninggalkan agama Islam. Gini Gus, saya kasih contoh saja ya. Misalnya, saya melihat ketika Al-Quran ingin memulai cerita, dia itu selalu membuka kata-katanya itu dengan kata-kata wa itqala. Ya kan? Dan ingatlah ketika berkata si fulan. Lalu dia cerita. Dan adakah sampai kepada kamu kisah Musa? Itu yang menjadi heran, itu dipertanyakan tapi diulang-ulang Gus. Gimana itu Gus ceritanya Gus? Ini saya menjawab sambil bertanya balik saya ya. Boleh. Kita sambil tanya balik nih. Apa namanya? Oke. Sebenarnya kenapa Al-Quran itu seperti ingin memulai ceritanya tapi dia bingung startnya itu dari mana gitu loh. Begini bro, Al-Quran itu kalau kita pelajari itu ada ini ya. Saya buka kitabnya langsung ya, biar saya dari langsung. Boleh.
Nih. Bu, Ini ilmu untuk memahami Al-Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti. Jadi setiap ayat Quran itu turun, pasti ada alasan di sana. Tentang apa? Contoh, fil muhkam wal mutasyabih yang sering kita bahas, muhkamat dan mutasyabihat. Ada fi muqaddamihi wa muakharihi. Ada ayat takdim dan takhir. Kapan ayat itu lebih didahulukan dan diakhirkan. Kemudian susunan ayatnya, maksudnya ada fi amihi wa khosihi. Ada ayat itu tentang keumumannya dan kekhususannya, atau fi mujmalihi ma mubayyinihi, ayat secara dijelaskan secara global ya tentang nabi-nabi secara global kayak tadi, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak, cerita para rasul, atau seperti ayat-ayat yang terperinci, wa fi nasikhihi wa mansukhihi, nasih dan mansukhnya juga ada, atau bahkan di sini juga diterangkan. Nah, ini jadi ada di Al-Quran itu semuanya, setiap ayat itu ada alasannya loh. Sampai nanya yang mana? Atau ini as-soifi wasyita'i, ayat yang turun di musim panas atau turun di musim hujan. Ma'rifatun nahari wal laili, ayat-ayat yang turun ketika siang hari dan ketika malam hari. Atau ma'rifatul hadari was safari, ayat yang turun ketika Rasulullah ada di rumah tidak berperjalanan atau ketika beliau perjalanan. Ma'rifatul makki wal madani, ayat ketika Rasulullah ada di Mekah atau di Madinah. Semuanya jelas di Al-Quran. Misalnya yang sering ditanyakan nih sama teman-teman Kristen, nanya tentang mana ayat tentang persusuan misalnya. Ayat tentang persusuan itu mana? Ada orang yang bertanya, oh berarti masuk dalam nasikh dan mansukh. Kita buka halaman berapa? Halaman 40 misalnya. Ayat tentang persusuan yang ditanyakan, bahwa mana ayatnya kok hilang, kan begitu. Nih, ayat tentang persusuan misalnya. Ahaduha ma nusikha tilawatuhu wa hukman ma'an. Ada ayat di dalam Al-Qur'an yang dihapus bacaannya dan hukumnya secara bersamaan. Contoh, qalat Aisyah, berkata Sayyidah Aisyah, kana fima unzila asyru radha'at, Allah pernah menerangkan, pernah menurunkan tentang 10 persusuan, maklumat yang diketahui. Kemudian fanasakhna bi khamsin maklumat. Kemudian ayat 10 persusuan dihapus dengan 5 persusuan. Kemudian fatuwfiya Rasulullah wafat. Wa hunna mimma yaqra'u minal Qur'an, dan mereka tetap membaca seperti itu dalam Al-Qur'an. Rawahu asy-Syaikhan, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Mana ayatnya yang tetap dibaca sampai sekarang sama orang-orang itu? Mana ayatnya? Ditanyakan kan kadang kan sama orang-orang Kristen kan? Padahal maksud terjemahnya ini bukan begitu. Wa hunna mimma yaqra fa inna zahiruhu baqa'u tilawah. Secara zahir ayat ini menunjukkan ayatnya masih ada berarti. Padahal walaisa kadzalik, bukan seperti itu. Wa ujiba bi annal murad, maksudnya qarabal au anna tilawah nusikhat aidon, tilawahnya bacaannya juga sudah dinusakh. Tuma walam yablugh dzalika kullan nas illa ba'da wafati Rasulillah fatufiya wa ba'dun nas yaqra'uha. Jadi ayat 5 persusuan yang dinusakh oleh Allah tidak sampai kepada seluruh manusia kecuali setelah wafatnya Rasulullah, lalu sebagian orang baru tahu, begitu. Nah, setiap ayat yang ada dalam Al-Quran itu ada contohnya, urutan ayat ada, Mas Edis. Kalau sekarang saya tanya misalnya kepada Mas Edis, Yesus kan orang Yahudi tuh, Yesus orang Yahudi. Dia gak pernah membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. betul. Kemudian tiba-tiba muncul ada ayat, Yesus ada sebelum Abraham ada. Apakah perkataan Yesus ini dapat dipertanggungjawabkan, Mas Edis? Kalau memang bisa dipertanggungjawabkan misalnya, mana dasarnya di dalam Bible? Yesus orang Yahudi, nggak pernah baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu muncul ayat Yesus ada sebelum Abraham ada. Dari mana dasarnya itu, Mas Edis? Monggo dijawab. Ya baik. Sebelumnya saya tanggapi dulu satu persatu, Gus. Bukan masalah yang ini dulu. Itu kok ada suara anjing ya. itu? Biasa, anjing tetangga ini. Sambil saya bergerak ya. Saya mau ada yang mau saya ambil. Oke, Gus, nggak apa-apa kan? Oke, lanjut. Baik. Jadi pertama tadi saya sudah menunjukkan tadi satu ayat. Mudah-mudahan tadi Gus Wapi ngelihat ya. Tadi kan saya sudah menunjukkan satu ayat tentang
ada satu ayat yang bertanya, pernahkah atau sudah sampaikah kepada kamu kisah Musa? Betul nggak? Ya, Ayat tadi yang coba baru saya sebutkan tunjukkan. ayatnya. Kita buka bareng-bareng. Waduh, ayat berapa tadi itu? Bentar. Coba kita buka bareng-bareng. Kita santai Bentar aja. ya, sebentar, sabar teman-teman. Kita udah masuk sesi santai ya teman-teman ya. Ini sudah masuk sesi santai, sebentar. Saya bukakan dulu ayatnya. Bentar. Itu ada di dalam Quran surat An-Naziat ayat yang ke-15, coba. An-Naziat, gak ada Quran Iya. surah An-Naziat, Dis. Surat An-Naziat, waduh, nggak ada. An-Naziat gimana? Usaha apa ini? Naziat gak ada Naziat. Surat An-Naziat ayat yang ke-15. Bukan Naziat, Naziat. Ya, Naziat. Aduh, saya kan bukan orang Arab, Gus. Aduh, jangan nganggap kita ini lafadz saya harus benar, apa harus benar. An-Naziat Jangan gitu, ayat Gus. 12. Ayat 15, ayat 15. Ya. An-Naziat 15. An-Naziat 15. Ya. Silakan. Surat An-Naziat ayat 15. Oke, kita lihat. If Coba dibaca dulu. tar al-ba'if Qur'ani An-Nazi'at ayat 15. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lama-lama gitu, Gus. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ini ya. Terus apa yang ditanyakan di sini? Nah, kalau kita membaca Al-Quran, bukankah di dalam Al-Quran tuh kisah Musa itu berkali-kali, Gus? Bahkan Musa itu adalah sosok yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Betul nggak? Ya, terus? Betul nggak, Gus? Nah, bukankah sudah berkali-kali diceritakan kisah Musa itu dalam Al-Quran? Tapi kok masih ditanya, sudahkah sampai kepada kamu kisah Musa? Gitu loh, Gus. Nah, ini menjadi pertanyaan juga. Lu bukannya kemarin udah diceritain kisah Musa, sekarang kok malah ditanya? Jadi saya melihatnya gini, Gus. Itu seolah-olah Al-Quran itu ingin memulai menceritakan sesuatu itu dengan kalimat-kalimat kayak begitu. Seolah-olah Al-Quran tuh nggak tahu mau start dari mana nih. Apa ini yang kita... Sudah? Mahdi, sudah? Halo? Mas Edis? Loh, gimana sih? Ini mau saya jawab. Halo? Iya, gimana? Sudah, itu Ya, aja? bukankah? Saya melihatnya begitu. Seolah-olah Al-Quran itu, dia itu bingung mau cerita dari mana. Makanya dimulai dari kata-kata kayak begitu. Sudahkah sampai kepada kamu kisah Musa? Baru dia cerita Musa berjalan, bertemu dengan api di lembah tua. Jadi saya melihat seolah-olah Al-Quran itu hanya triknya gitu loh. Trik untuk memulai sesuatu dengan kata-kata seperti itu. Gitu loh, Gus. Sorry ya, Terus? saya sambil jalan ya, sambil ada activity saya. Sudah ya? Silakan, Gus. Oke, sekarang saya jawab. Ini saya pakai data ya. Boleh, silakan. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tidakkah telah sampai kepadamu cerita tentang Musa tatkala Tuhannya Musa memanggil Musa di lembah Muqaddas, lembah yang disucikan tua. Nah, ini ya. Ya. Nih, ya. I'lam anna wajhal munasabah baina hadhil qissah. Astaghfirullah. Kena klik ya. Baina hadhil qissah